Dan salam hangat, salam sehat semuanya, khususnya para pendengar di 108,0 Umi Medical FM. Dan kami mengirimkan salam khususnya kepada seluruh dosen dan juga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dimanapun berada, baik yang sedang menjalankan perkuliahan mungkin dengan metode daring ataupun dalam keadaan mungkin suasananya masih di rumah, atau ada yang sementara berkantor ria mungkin. Tetap kita mengirimkan salam sehat, salam tangguh, salam bahagia semuanya. Semoga kita mengucapkan sehat selalu dan masih terjaga kesehatan, stamina, tetap fit, bugar semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini tentunya kita kedatangan satu orang yang paling inti, satu orang yang kita tunggu-tunggu tentunya dari beberapa hari kita sudah membahas tentang beliau dari berbagai pemateri ataupun dosen-dosen yang sudah datang di tempat kita di host ini. Kita sudah banyak berbicara tentang beliau, tentang inovasi beliau, semangat beliau, spiritnya beliau. Langsung saja kita kenalkan dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Syarifuddin Wahid, PhD, SPPA Konsultan SPF DFM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof, sudah akhirnya ada Prof duduk di depan kita ini Prof di production house, tetapi kali ini sebagai narasumbernya kita. Alhamdulillah kita bersyukur Prof. Sebagai tamu ya. Kali ini Prof sebagai tamu nih, walaupun di Fakultas Kedokteran, tapi karena di podcast Prof adalah tamunya kita. Mesti dijamu dong kalau tamu. Wah iya Prof, insya Allah Prof, siap Prof. Prof sebelumnya Prof kita tanya apa kabar Prof? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Alhamdulillah sehat selalu. Kita senantiasa selalu doakan Prof, insya Allah tetap sehat selalu. Terima kasih doanya, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, para pendengar setia, kali ini kita akan membahas nih mengenai sistem inovasi. Tetapi belum sampai kita masuk ke intinya dulu tentang inovasi sistem pelajaran di era pandemik ini, Prof ya. Nanti kita akan bahas kupas tuntas bersama Prof. Pakarnya sudah ada di sini. Pakarnya di FK UMI atau di Indonesia salah satunya sudah ada di depan kita tentunya. Jadi kita menempatkan waktunya sebaik mungkin, Prof ya. Mohon izin, Prof. Ya, ya. Nah, sekarang kita ingin kenal dulu lebih dekat lagi tentang Prof. Kira-kira Prof, selain kesibukan sebagai dekan tentunya, jadi ayahanda dekan kita, Prof, mungkin kita juga ingin tahu Prof, kira-kira kegiatan Prof di luar daripada dekan itu sendiri seperti apa Prof? Mungkin di rumah atau kesediaan ada organisasi yang lain, Prof? Boleh diceritakan, Prof? Pertama, saya diberi amanah juga untuk sebagai Ketua Kolegium Dokter Indonesia yang mengurus para dokter, dalam hal ini dokter umum, yang jumlahnya 115.000 seluruh Indonesia. Itu kemudian di Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, saya juga di situ sebagai ketua Dewan Pertimbangan Organisasi, dan ada organisasi-organisasi sosial kerukunan keluarga yang saya tetap tidak tahu berapa tahun ini jadi ketuanya terus. Itulah beberapa kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan saat sekarang ini secara bersamaan bersimultan. Tentu saja yang utama adalah Fakultas Kedokteran UMI. Ya. Dan Fakultas Kedokteran UMI memang walaupun kelihatannya pekerjaan itu adalah pekerjaan terpisah, pada dasarnya kait mengait. Kerjaan kolegium itu artinya juga sambungan dari Fakultas Kedokteran, karena setelah Fakultas Kedokteran menerbitkan ijazahnya anak-anak kita, maka tiba gilirannya kolegium dokter menerbitkan sertifikat kompetensinya agar dia bisa mendapatkan izin atau tanda registrasi dokter Indonesia dari Konsil. Jadi ini semuanya tidak terpisah satu rangkaian dengan yang lainnya. Demikian juga aktivitas saya di Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang menggabung seluruh fakultas kedokteran negeri dan swasta seluruh Indonesia, di mana saya dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi. Jadi ini semuanya adalah hal-hal yang tidak terlepas sebenarnya dari Fakultas Kedokteran, bukan hal yang terpisah sama sekali. Artinya saya terpilih situ karena tentu saja background-nya di Fakultas Kedokteran ini yang membuat mereka barangkali memilih saya. Terima kasih. Luar biasa Prof. Kalau lihat perjalanannya Prof, banyak organisasi, kemudian banyak kesibukan, itu manajenya seperti apa Prof? Ini kita lihat dekan itu pasti kesibukannya luar biasa Prof. Dengan berbagai macam masalah di dalam Fakultas Kedokteran itu sendiri Prof, baik itu di antara prodi. Kemudian ada juga mungkin masalah di kolegium Prof, belum lagi banyak masalah kelulusan lah, masalah dokter di Indonesia, masalah SKP, masalah macam-macam, lulusan luar negeri, banyak sekali yang semuanya kita pikirkan dan kita kerjakan bersama.
Jadi untuk adaptasi duduk luar negeri juga itu kami juga yang menangani atau mengurusnya. Jadi saya kira banyak sekali pekerjaan ini. Cuma memang sebelum COVID memang luar biasa kesibukannya. Jadi boleh kata dalam 1 minggu itu mungkin 2 kali ke Jakarta dengan berbagai urusan. Tapi sekarang setelah COVID semuanya dikerjakan dengan online. Jadi ya kadang-kadang di kamar saja pakai sarung. Dan itu dikerjakan Prof dengan bagus. Maksudnya Prof bagaimana sebenarnya memanage itu Prof ketika ada urusan di fakultas sendiri, kemudian di kolegium seperti ini masalahnya. Itu sebenarnya bagaimana cara mengaturnya sehingga kita juga bisa belajar nih. Jadi kita akan curi ilmunya Prof seperti ini. Jadi jangan kerjakan sendiri. Oke. Setiap orang yang ada di sekitar kita, yang ada di organisasi kita atau di institusi kita harus cari apa yang mereka bisa kerjakan, apa kemampuan mereka. Dan itulah kemampuan kita sebagai pemimpin untuk mengidentifikasi orang-orang di sekeliling kita, sehingga job description itu bagus sekali. Distribusi pekerjaan itu bagus, sehingga kita tinggal melihat, mengontrol dan mengecek sampai di mana perjalanannya. Itu kita kerjakan semua baik di fakultas ini maupun di kolegium maupun di organisasi lainnya, seperti begitu. Jadi tapi memang kuncinya adalah harus tidak pernah berhenti berpikir. Artinya jangan pernah berhenti berpikir, karena dengan berpikir itu kita menemukan sesuatu yang mungkin bisa kita pakai untuk solusi daripada apa sesuatu yang kita harapkan atau mendapat inovasi-inovasi baru. Saya kira itu mengenai kesibukan di tempat lain. Jadi mungkin every time, everywhere is always thinking. Jadi thinking, and thinking. Mungkin spot posisi atau spot tempat terbaik Prof untuk berpikir itu kira-kira di mana ini Prof caranya? Pertama kan kita harus berdoa terus. Janganlah sampai Tuhan meninggalkan kita pada setiap urusan kita. Itu doa yang sangat penting. Karena ini semua pekerjaan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, ya Allah jangan lepaskan saya sendiri menjalankan amanah ini. Sekejap mata pun jangan tinggalkan saya. Itu seperti begitu. Jadi berdasarkan itu maka sering ada loncatan-loncatan pemikiran yang setelah itu kami juga heran. Kenapa sampai terpikirkan seperti itu tadi? Luar biasa Prof. Terutama pada habis salat tahajud misalnya atau apa. Biasa tiba-tiba terus ada gini begini, sehingga itu kan. Artinya doanya seperti itulah. Artinya kita harus minta terus buat yang Allah yang Maha Kuasa ini menemani kita terus, supaya kita tidak salah langkah. Ya, supaya kita mendapatkan tempat yang bagus dalam pekerjaan kita, bukan justru kita mendapatkan tempat yang jelek di sisi Tuhan. Karena pekerjaan kita jauh dari Tuhan, tidak boleh. Harus kita dekat dengan sendirinya, maka kita harus selalu mengharapkan Tuhan menyertai kita dalam setiap urusan kita. Dan doa itu terus, kita harus doa, ya Tuhan, berikanlah saya pekerjaan sebanyak mungkin. Tentu Tuhan tahu bisa yang mana bisa dikerjakan, yang mana tidak. Tapi jangan lepaskan saya kerja sendiri. Sekejap mata pun jangan. Gitu. Luar biasa Prof. Ya. Keywordsnya adalah tetap jangan sampai kita selalu berdoa, minta petunjuk Allah, atau Tuhan, jangan sampai Tuhan menjauhi kita. Seperti itu Prof. Jadi luar biasa. Jadi ini betul-betul jadi nanti renungan untuk kita. Jadi semoga kita termotivasi Prof, baik kepada seluruh pendengar kita di 108,0 Medical FM dan juga kepada podcast kita di Medical Podcast. Dan untuk itu Prof, kita mungkin sedikit melangkah. Itu tadi background sedikit tentang Prof. Jadi dengan kesibukannya Prof mengatur jadwal sedemikian rupa dan masih banyak lagi ide-ide cemerlang sebenarnya yang Prof dapatkan dengan cara tadi seperti itu. Dengan bagaimana caranya agar kita senantiasa meminta ridho dari Tuhan, dari Allah, agar senantiasa kita melahirkan ide-ide dengan bagus tentunya. Jadi dibarengi dengan, jadi kita meminta secara spiritual tentunya. Dan melangkah ke agenda berikutnya nih Prof, kita membahas sedikit tentang inovasi sistem pembelajaran. Kalau melihat background Prof adalah seorang akademisi, klinisi pun juga iya. Prof sekarang menjabat sebagai dekan, kemudian Kolegium Dokter Indonesia, kemudian juga diamanahkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi di AFSKSG. Tentu pemikiran itu pasti akan berjalan terus-menerus karena dengan adanya jabatan seperti itu, artinya ada beban juga yang diemban oleh seorang Prof Syarifudin Wahid sendiri. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya inovasi yang Prof sebenarnya inginkan
terutama di masa pandemi seperti ini, Prof? Sebelum kita melangkah ke inovasi yang Prof jalankan ya, Prof. Ya. Jadi pertama adalah pengenalan masalah. Tidak mungkin kita menemukan inovasi kalau kita tidak kenal masalah. Jadi masalah itu bisa kita dapatkan sendiri, kita bisa dapatkan dari orang lain, kita bisa dapatkan berupa masukan. Nah, kalau sudah kita identifikasi masalah, maka majulah kita berpikir bagaimana solusi dari masalah ini. Sehingga berpikir kita itu terarah. Jadi sejak saya terlibat di pendidikan Fakultas Kedokteran itu tahun berapa itu? Tahun 80 sekian, 80 berapa, 88, 80 berapa. Saya mulai menjabat wakil dekan 1 di Unhas, Kedokteran Unhas. Ya, setiap masalah-masalah yang saya temukan dalam bidang akademik, selalu saya upayakan menemukan solusinya. Misalnya IPK yang begitu rendah, kita carikan solusinya. Ya, banyak anak-anak DO tidak sampai masa studinya sudah habis, ya kita carikan solusinya bagaimana ini. Jadi tentu saja solusi ini adalah solusi yang akademik, bukan solusi yang non akademik. Karena kalau kita mengambil solusi yang non akademik, berarti kita bisa mencederai pendidikan kita sendiri. Jadi apapun pastilah jika ada orang bermasalah, mahasiswa bermasalah bidang akademik, ya pasti kita bisa menemukan sesuatu solusi yang juga di bidang akademik. Yang penting bagaimana pintar-pintar kita mencarinya sehingga kita temukan itu. Nah, itulah barangkali sehingga kalau kita selalu berpikir begini, maka orang melihat kita sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Artinya kalau kita cuma bisa menimbulkan masalah atau cuma bisa menggoreng masalah, ya kita ahli permasalahan. Tapi sebenarnya harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya jangan berhenti di masalah, tapi harus maju mencari solusi dari masalah itu. Banyak orang pintar menggoreng masalah, digoreng terus masalah itu, tapi tidak tahu kapan keluarnya dari masalah itu. Nah itu yang harus kita. Nah disitulah inovasi. Luar biasa. Ya, tidak ada inovasi tanpa permasalahan. Sama seperti di UMI kemarin. Saya masuk di sini ada lebih 700 kelas. Pada saya sadar bahwa kalian menerima itu cuma lebih 150, 100 berapa satu tahun. Berarti logikanya 2 tahun di Kosap itu, logikanya paling banyak 400 mahasiswa. Artinya ada yang malas-malas, ada yang selesai. Sehingga ya, menumpuk, tambah. Prof. Ini ada 700 bersama 2 kali lipat. Nah, berarti ada masalah. Ada masalah. Alhamdulillah setelah saya tidak usah ceritakan bagaimana solusinya. Akhirnya sekarang sudah normal lah jumlah mahasiswa kita di program profesi itu ya normal sesuai dengan berapa jumlah kita terima tiap tahun. Masya Allah. Itulah kira-kira. Banyak masalah-masalah yang kita temukan di sini. Yang bisa persoalan indeks prestasi yang rendah, masa studi yang panjang, alhamdulillah kelulusan UKM PPD yang dulu 30% waktu saya datang pertama di sini, sampai kalau saya ikut rapat di Jakarta rasanya saya mau sembunyikan muka saya di bawah meja kalau saya muncul nama UMI kelulusan 30%. Waduh. Alhamdulillah setelah berbagai upaya kita lakukan, berupaya dan berdoa, alhamdulillah mahasiswa juga berpartisipasi penuh dalam upaya ini ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa menikmati ya berkisar putar ganti-ganti 80-90, 80-90%. Alhamdulillah. Itu artinya luar biasa. Memang belum pernah 100%, karena pernah satu kali 73 kita kirim itu 72 lulus. Ada satu orang tidak lulus, sehingga rekor untuk memecahkan 100% itu belum pernah bisa kita dapatkan. Tapi kita syukuri lah 80-90 itu sudah lumayan lah, karena anak-anak kan ujian 4 kali setahun. Jadi masa studi insya Allah tidak bermasalah lagi. Itu barangkali. Itu Prof ya. Jadi memang banyak masalah itu banyak sekali. Cuman adalah tadi keywordnya dari Prof itu adalah how you can give the best penyelesaian masalah. Jadi seperti itu Prof ya.
solve the problemnya itu harus jadi ya, kuncinya di situ. ya, Jadi ya, kita besarnya itu, inovasinya itu karena ada masalah yang kemudian ada solusi di balik itu. ya, Kemudian sehingga orang melihatnya bahwa oh ini solutif nih, ini solusinya bagus iya, sekali sehingga kita berkembangnya di daerah situ. Kita berharap Prof semoga apa yang Prof cita-citakan mungkin ide yang belum tercapai mudah-mudahan bisa tercapai sesegera mungkin. ya. Amin amin. Dan mungkin ada lagi Prof mau Contoh disampaikan? yang lain misalnya, kan sebelum pandemi itu kita sudah apa namanya, sudah mendengung terus itu apa namanya 4.0 ya, nama industri 4.0, di mana IT information technology itu menjadi kata kunci yang tidak bisa lagi harus kita. Nah, pada waktu itu solusi yang kita bisa harapkan untuk supaya seperti itu di pendidikan di Fakultas Kedokteran Umi ini adalah menerapkan blended learning. Blended learning ini adalah kombinasi pembelajaran IT dengan pembelajaran classroom atau tatap muka, tradisional classroom. Nah, untuk kedokteran, walaupun bagaimana hebatnya itu pendidikan IT, tapi pendidikan tatap muka tidak bisa ditinggal. Karena mahasiswa harus merasa dan meraba. Ya, tidak bisa hanya pakai otak. Harus merasa perasaannya, perabaannya, perasaan hatinya harus dipakai. Tangannya harus meraba. Ya, tidak bisa hanya dengan mulai semua perlihatkan gambar-gambar sudah selesai persoalan. Tidak bisa, karena dia akan mengurus manusia nanti. Dan manusia itu bukan gambar, manusia itu ada hati, ada perasaannya, ada rasa jengkelnya, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu, calon dokter harus diri berinteraksi dengan manusia, bukan dengan hanya boneka-boneka. Walaupun kita butuhkan boneka-boneka, kita butuhkan gambar-gambar, tetapi itu untuk pengantar agar mereka menguasai sesuatu dan selanjutnya diimplementasikan dalam interaksinya dengan real patient, kenyataan. Kemudian inilah kita pilih. Timbullah berbagai masalah di benak kita semua waktu itu. Pertama, teknologi. Nah, mulailah dipikirkan bagaimana. Mulailah lahir ide untuk membuat ini, production house. Production house, betul Prof. Karena tidak mungkin kita kalau kita tidak punya peralatan untuk memerankan ini. Jadi salah satu fungsinya production house ini salah satu adalah bagaimana dia menyediakan multimedia untuk materi pembelajaran. Alhamdulillah sudah jalan. Kemudian yang kedua adalah masalah bagaimanapun juga partisipasi dosen itu sangat kunci. Partisipasi dosen sangat kunci, dan biasanya kalau orang sudah terbiasa dengan suatu kondisi susah sekali digerakkan. Sudah terbiasa dengan datang di kampus sesuai jamnya, kemudian menampilkan PowerPoint-nya, kemudian bicara sendiri di situ. Setelah selesai jamnya pulang, selesai. Nah, tahu ini apakah ini suatu pembelajaran yang kita betul-betul harapkan untuk di mana selalu kita dengung-dengungkan student center learning. Nah, ini kesertinya masih teacher center learning nih kalau kita lakukan seperti itu. Yes. Jadi salah satu masalah yang kita pikirkan itu bagaimana merubah kebiasaan para dosen kita ini. Itu tidak gampang merubah itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dukungan. Karena tidak mungkin Fakultas Kedokteran sendiri jalan tanpa dukungan universitas. Nah, alhamdulillah kita tidak mengatakan COVID mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi di dalam setiap Al-Quran kan mengatakan di dalam setiap kesulitan di situ ada kemudahan. Nah, kita sekarang mencari kemudahan yang bisa kita pakai untuk maju ke depan di dalam suasana COVID ini. Yang jelas nyata-nyata kemudahan yang kita dapat ini adalah yang tadi saya bayangkan bagaimana susahnya merubah attitude dosen untuk memberikan pembelajaran online. Sekarang sudah berjalan 100%. Dalam waktu cuma berapa bulan saja. Jadi ada kemudahan yang kita dapat di balik kesusahan adanya COVID ini. Masya Allah. Ya. Betul Prof. Dosen-dosen dulu kalau dipanggil mau merekam belum tentu, sekarang alhamdulillah. Sekarang sudah atur jadwalnya, betul-betul kita sesuai jadwalnya datang di sini merekam, jadi tinggal sekali. Sekarang Prof bahkan ada yang mau maju, mau ini, kita malah sulit itu Prof untuk menjadwalkannya Prof.
mau jadwalnya lebih maju karena bersemangat sekali. Masya Allah, Prof. Apa artinya nih? Kalau ini sudah jalan, semua materi yang dipersiapkan untuk blended learning, yaitu pembelajaran online bagi anak-anak kita, maka anak-anak kita bisa lebih mudah. Kapan saja dia mau belajar, tergantung waktu senggangnya, tergantung waktu segarnya, tergantung moodnya kapan, dia bisa buka web kita, semua kuliah-kuliah bisa diambil di situ. Nanti tatap mukanya tinggal diskusi, mempersoalkan apa yang tidak jelas pada dosennya. Buka lagi dosen datang, membawa yang PowerPoint-nya, cerita di atas, baru pulang. Yes. Bisa seperti begitu. Jadi nanti, tapi ini memerlukan waktu terutama untuk adaptasi juga bagi mahasiswa. Agar mahasiswa memanfaatkan betul, belajar baik-baik malamnya, atau 2 hari sebelumnya, kemudian setelah ketemu dosennya, persoalkan semuanya. Jadi ada 2 yang berkembang di sini, mahasiswa berkembang, berencer otaknya karena dia belajar sendiri, ya, belajar sendiri secara mandiri, merdeka belajar. Kemudian dia bertemu dengan dosennya. Dosennya juga harus mempersiapkan diri. Yes. Jadi dua-duanya nih maju terus. Dosennya harus baca kiri kanan terus, baca banyak. Ilmunya harus ditingkatkan terus karena menghadapi mahasiswa yang sangat dinamis pertanyaannya misalnya. Yang sudah siap dengan pertanyaan karena sudah menonton video pembelajarannya, banyak diserap dari literatur, Prof ya. Itu yang kita harapkan. Jadi dalam pertemuan tatap muka nanti yang disebut tradisional classroom itu sudah dialog yang terjadi. Oke, Prof. Bisa juga dialog itu diawali dengan sebelumnya, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lewat chat, dikumpul oleh dosen, disiapkan dengan baik semuanya itu. Banyak metode-metode bisa berjalan sehingga student center learning itu harus jalan. Kemudian kenapa blended learning kita pilih? Kenapa tidak totally online? Ya, blended learning yang kita terapkan di sini ada namanya flipped classroom, classroom lumba-lumba. Pada waktu lumba-lumbanya menyelam, berarti anak-anak belajar online. Yes. Pada waktu dia muncul di permukaan, ketemu dosennya, menyelam lagi, ketemu dosennya, menyelam lagi. Sehingga seperti begitu yang kita akan terapkan nanti. Nah sekarang oleh karena masih COVID, maka pembelajaran yang kita terus sebut sebagai classroom tradisional tatap muka itu terpaksa di online kan. Jadi sebenarnya itu adalah offline yang di online kan. Nah, luar biasa, Prof. Sama dengan kalau kita seminar itu semestinya offline, kita ketemu di ruangan seminar, tapi tidak bisa ya kita online kan. Pakai Zoom. Pakai aplikasi Zoom, Prof ya. Bukan online murni itu bahwa pembelajaran diambil secara online, dipelajari situ, dan alhamdulillah sejalan dengan pemikiran kita di Fakultas Kedokteran yang sebelum COVID ya. Sebelum, jangan menganggap bahwa COVID baru ada ini, tidak. Sebelum COVID kita sudah persiapkan semuanya untuk itu. Alhamdulillah, rupanya universitas juga terpanggil untuk itu dan sudah menyediakan learning management sistemnya. Wah, luar biasa, Prof. Walaupun setelah kita mempelajari LMS universitas itu belum bisa menampung semua metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran di Fakultas Kedokteran, tapi alhamdulillah kita sudah punya. Nanti Prof, kita bisa kembangkan saja lagi variasi-variasinya sesuai dengan seperti misalnya pembelajaran melalui sistem blok dan lain sebagainya, itu tidaklah bisa tampung semuanya dalam seperti LMS kita yang ada di universitas itu. Tapi syukurlah kita sudah punya itu. Sudah ada tempat kita menyimpan materi, sudah ada tempat kita memberikan arahan kepada mahasiswa bahwa belajar ke ini, kemudian sudah ada tempat mahasiswa masuk ke situ untuk mengakses itu materi. Jadi semua itu LMS seperti itu. Nah, saya kembali tadi mengatakan kenapa masih perlu di kedokteran tidak boleh harus ada tahap offline. Di samping tadi pembelajaran yang saya katakan tadi harus hands on. Ya, harus hands on, Prof. Hands on tidak bisa, harus terutama di profesi. Nah, ini pasien, Prof ya, harus hands on. Pasien. Tidak bisa harus tetap. Yang kedua, ada namanya pembelajaran etika yang pakai perasaan, yang pakai apa, tidak empati, bisa. simpati, ya, Prof. Banyak hal-hal yang begitu yang bisa kita dengan tatap muka, yang harus kita dengan tatap muka. Dan yang paling penting bahwa di dalam pembelajaran ini mahasiswa walaupun kita sebut bahwa mereka student center learning dengan istilah yang populer sekarang merdeka belajar, tapi anak kedokteran tidak boleh merdeka semerdeka-merdekanya. Harus tetap ada arahan dari dosen bahwa yang kau pelajari ini. Karena di pendidikan kedokteran ada standar yang harus dicapai. Standar SKD, standar kompetensi dokter Indonesia.
Kalau ini tidak dicapai, tidak bisa lulus UKM-PPD. Betul, Prof. Jadi jangan sampai dia belajar terlalu tinggi, pelajaran spesialis dia pelajari, padahal ujiannya ujian tertentu. Betul, Prof. Akhirnya tidak lulus dia. Betul. Nah, ini yang barangkali yang harus kita, sehingga kombinasi antara pembelajaran online itu dengan pembelajaran offline jalan supaya kedua tadi hal tadi bisa tercapai, itu offline-nya ada, terkendali, dan ketika pelajaran etik itu yang karena etik itu bukan hanya ilmunya, bagaimana berperasaan itu harus ada kontak langsung antara dosen dengan mahasiswa. Yang mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai, semua itu kita bisa perankan kembali dengan baik. Mudah-mudahan. Ya, yang kuliah-kuliah online yang kita katakan online sekarang ini yang menggunakan Zoom itu kita bisa kembali lagi offline. Tapi online yang benar adalah mahasiswa mengambil mata kuliahnya dosen, dipelajari baik-baik di rumahnya masing-masing. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi masih diharapkan agar terjadi blended learning secara terus-menerus, Prof ya. Walaupun nanti pandemi setelah selesai, tetapi tetap proses seperti itu harusnya tetap ada sampai kapanpun. Itu luar biasa. Mungkin boleh, Prof, 1 atau 2 kata untuk Fakultas Kedokteran UMI, Prof, sebelum kita tutup. Hidup Fakultas Kedokteran UMI. Hidup Fakultas Kedokteran UMI, maju terus. Akhir kata kita menutup sama-sama, Prof. Sampai jumpa lagi di UMI Medical Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.